Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, dan dalam segala berkat pemeliharaan dari Bapa di surga. Sebelum saudara kita masuk lebih dalam lagi dalam semua renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Kami serahkan segenap bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai kami. Bahkan kalau kami mau duduk diam dengan firman Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Bibir-bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat. Pakai hamba-Mu jadi perpanjangan dari tangan Tuhan. Agar genaplah firman Tuhan, siapapun yang menyaksikan renungan pada hari ini, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. 3 aspek ketekunan. Kita akan berbicara mengenai ketekunan. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang menarik, bahwa talenta dapat dikalahkan dengan yang namanya ketekunan, atau bahasa kerennya persistensi. Artinya never ever give up. Artinya terus dan terus. Dari mulai tidak bisa, perlahan-lahan mulai bisa, makin lama jadi bisa, dan akhirnya menjadi orang yang ahli dalam melakukan yang tadinya gak bisa itu. Firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Firman Allah yang kita baca tadi disampaikan oleh seorang rasul yang mengatakan kepada seluruh jemaat, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk yang pertama berdiri teguh, untuk jangan mau goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang saudara lakukan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada sebuah kutipan mengatakan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Saya percaya ketika orang yang mau bekerja keras bersama dengan Tuhan, maka kerja kerasnya itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak akan dia sesalkan. Tapi Pak Pendeta, bukankah Yesus sudah melakukannya semuanya di atas kayu salib, sehingga kita tidak perlu lagi bekerja atau tidak lagi perlu melakukan apapun juga, cukup rest saja. Dalam beberapa area konsep itu benar, tetapi Tuhan mau saudara juga bekerja. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Nah, kita akan belajar mengenai 3 aspek ketekunan. Ketekunan seringkali diartikan sebagai melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Seseorang yang telah gagal mencoba lagi. Saya mendengar kisah ada orang telah gagal berkali-kali mencoba masuk tes sebuah akademi negara, dan ketika dia tes dan akhirnya masuk. Ada juga yang mengatakan bahwa terus berusaha sampai berhasil mendapatkan yang ia inginkan. Dan beberapa ketekunan kelihatannya baik, tapi beberapa ketekunan juga kalau kita terus melakukan sebenarnya juga bukan ketekunan yang baik. Sebagai contoh, kalau kita terus mencoba melakukan, misalnya ada seorang suami atau istri yang meminta supaya suaminya yang meninggal supaya bisa dibangkitkan lagi. Dia mencoba. Saya rasa itu bukan ketekunan yang baik atau yang benar. Atau ada seorang pria yang mengejar wanita yang udah jelas-jelas bukan buat dia, bukan dari Tuhan, bukan yang berkenan di hadapan Allah, dan dia coba terus, padahal hal tersebut bukan hal yang baik. Dan dikatakan terus mencoba dan terus berusaha itu adalah semangat yang baik. Namun, poin yang pertama, ketekunan harus disertai oleh yang namanya hikmat. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Dalam Amsal 19 ayatnya yang kedua. Maka periksalah apa yang kita kejar. Kita bertekun dalam area yang Tuhan suruh apa tidak. Kita bertekun dalam suatu tempat, dalam sebuah bidang pekerjaan, dalam sebuah karir, dalam sebuah cita-cita yang memang Tuhan suruh apa tidak. Apakah ini cara yang tepat? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sang sumber hikmat kita? Artinya bukan hanya sekedar bertekun, tapi kita juga harus punya rencana, strategi yang tepat agar tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Ada orang melakukan sebuah ketekunan bukan suatu hal yang Tuhan suruh. Bukan suatu hal yang memang Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Saya teringat sebuah kisah
Ada orang memotong yang namanya padi, dia potong, dia potong, dia potong. Dan papanya berkata sama orang tersebut, "Nak, asah pisaumu." "Pak, saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu untuk asah pisau." Dan sedangkan ada waktu begitu mepet dan sebagainya. Dan long story short, lama-lama pisaunya makin tumpul, dan potongannya makin sedikit. Apa maksud dari cerita saya? Bahwa ada kalanya bukan sekedar work hard, tapi kita perlu juga work smart. Untuk bisa bekerja dengan pintar, kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Yang pertama, ketekunan. Aspek yang pertama adalah ketekunan harus disertai dengan hikmat dari surga. Cek, apakah yang sudah lakukan hari ini benar-benar dari Tuhan apa tidak? Saya takut tangga yang kau naiki, kau kejar siang, pagi, dan malam, ternyata bukan tangga yang Tuhan sediakan buat saudara. Saya takut apa yang saudara kejar, apa yang saudara lakukan ternyata sesuatu hal yang salah atau tidak berkenan di hadapan Allah. Ketekunan yang kedua, sikap tekun juga bukan sekedar melakukan hal yang sama terus menerus. Tujuan kita mungkin benar, tujuan kita mungkin baik. Tetapi ketekunan bukan berarti melakukan sebuah tindakan, sebuah SOP, sebuah cara dengan cara yang sama. Saya teringat seorang yang disebut sebagai orang terpintar di dunia, namanya Albert Einstein, mengeluarkan sebuah kutipan yang menarik. Dikatakan adalah hal yang gila jika terus menerus melakukan hal yang sama dan berharap hasilnya akan berbeda. Aspek yang pertama kita belajar bahwa ketekunan berbicara perlu disertai oleh hikmat. Artinya kita perlu bertanya sama Tuhan apakah ini datang berasal sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, ketekunan bukan sekedar melakukan hal yang sama terus menerus. Tetapi ketekunan juga diperlukan, saudara perlu berani mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang berbeda. Jika hidup ini ingin berubah, kita juga harus berubah. Mengubah cara pikir kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita melakukan sesuatu. Ada orang yang berharap bulan yang baru adalah bulan berkat, bulan mukjizat, bulan anugerah. Imannya udah benar. Dia punya cara berpikir sudah benar. Tetapi tetap melakukan hal yang sama di bulan-bulan yang sebelumnya. Malas berdoa, gak pernah pergi ke kantor, malas-malasan, gak pernah belajar dan sebagainya. Tapi berharap hasil yang berbeda. Ada orang berharap berat badannya turun, tetapi tidak mengubah caranya. Tetap makan, tetap mengemil dan sebagainya. Sudah bisa melihat begitu banyak contoh yang lain. Kalau ingin hasil yang berbeda, caranya juga harus berbeda. Kalau ingin outputnya berbeda, inputnya juga harus berbeda. Ketekunan bukan hanya memakai satu cara terus menerus, tetapi berusaha terus menerus untuk mencapai satu tujuan. Saya ulang sekali lagi, ketekunan bukan memakai satu cara terus menerus, tetapi berusaha terus menerus untuk bisa mencapai satu tujuan. Caranya bisa saja beda, bahkan jika cara pertama terbukti gagal, cara kedua bisa saudara lakukan. Cara ketiga, cara keempat, cara kelima. Apapun sudah bisa lakukan. Yang terpenting tidak melanggar hukum, tidak mencuri, tidak mengganggu orang lain, tidak melanggar firman Tuhan. Lakukan dengan cara yang berbeda. Lakukan dengan mode yang berbeda. Lakukan dengan sistem yang berbeda. Saya percaya Allah adalah sumber ide. Allah adalah sumber kreativitas. Allah adalah sumber berkat. Ketika cara yang A salah, kita bisa coba minta sama Tuhan cara yang B. Cara yang B kurang tepat, cara yang C. Kadang-kadang makin lama akan makin ketemu polanya dan makin tajam. Yang ketiga, ketekunan juga perlu diikuti dengan yang namanya sebuah konsistensi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Konsistensi artinya punya prinsip yang teguh. Konsistensi dimaksud adalah konsisten dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam pikiran. Konsisten dengan nilai-nilai mulia yang dipegang. Konsisten dalam tekad, dalam menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Demikian ketika kita memahami tiga aspek ini, ketekunan yang pertama meminta hikmat dari Allah. Apakah ini kita lakukan benar apa tidak? Berkenan di hadapan Allah apa tidak? Apakah ini jalan yang Tuhan mau? Ketekunan yang kedua artinya bukan melakukan segala sesuatu dengan cara yang sama terus menerus. Tapi kalau cara yang pertama salah, ubah dengan cara yang kedua, ketiga dan keempat untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir,
adalah sebuah sikap hati yang teguh. Kalau saudara dapat mimpi dari Tuhan, saudara dapat misi dari Tuhan, dapat visi dari Tuhan. Saudara yakin ini dari Tuhan, saudara sudah melakukan dengan caranya Tuhan, sudah berikan yang terbaik dan belum ada hasil. Ini bagian saudara untuk terus setia, terus menabur, keep doing the right thing, terus lakukan yang baik, lakukan yang benar. Karena saya percaya your time will come. Waktumu akan tiba. Tuaianmu akan menjadi matang, taburanmu akan jadi tuaianmu, kesetiaanmu akan menemui jalan keluar, akan menemui musisat. Tetap giat dalam Tuhan. Tetap orait labora, bekerja sambil berdoa. Doakan yang kau kerjakan, kerjakan yang kau doakan. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saya percaya semua taburan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Bagikan kabar baik ini, ketekunan harus diikuti oleh hikmat, kreativitas, dan integritas. Ketekunan harus terus dilakukan. Sampai kapan? Sampai kau melihat buah dari iman saudara. Tolong tulis kolom komentar di bawah, apa yang sedang kau kejar? Apa yang sedang kau mimpikan? Apa yang sedang menjadi mimpi saudara? Tulis di bawah, biar orang-orang yang membaca, kami para tim bisa mendoakan buat saudara. Dan kita berdoa agar mimpi saudara disertai dengan ketekunan, disertai dengan Tuhan, akan menjadi sebuah kesaksian yang indah di hari-hari depan. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama bawa hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang kami menyembah-Mu, Tuhan. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa iman. Mari datang sama Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar
nagari indah bagimu. Kita punya Tuhan yang setia, kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kemenangan sudah Tuhan sediakan, mukjizat sudah ada dalam setiap langkah orang percaya. Bahkan dalam pemandangan Allah, kita sudah lebih daripada orang-orang yang benar. Tetap lakukan bagianmu dengan setia. Kalau engkau seorang suami, bekerja keraslah. Andalkan Tuhan. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau engkau seorang istri, tetap berharap, tetap berhimmat. Kalau ada sesuatu yang ingin kau doakan, tetap terus berdoa. Sampai engkau melihat apa yang kau doakan. Kalau engkau seorang anak muda, saya gak peduli dari mana engkau memulainya. Saya gak peduli apa yang tidak engkau punya, apa yang tidak engkau miliki. Tapi ketekunanmu bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Tetaplah setia, tetap lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Dan terus andalkan Tuhan. Ketidakmungkinan disertai dengan Tuhan menjadi sangat mungkin. Kemustahilan disertai dengan Tuhan akan menjadi sebuah kesaksian yang indah. Jadilah kuat, jadilah beriman, tetaplah setia mengiring Yesus. Sampai kapan? Sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.